sekarang kita berharap dengan kita masuk BRICS, maka investasi dari internal BRICS itu datangnya ke Indonesia. Tentunya mereka saling berharap lah. Mereka sudah punya SWOT masing-masing dan pada saat yang sama ya, kita melihat Amerika tuh, lihat itu kami dalam BRICS ini kan kita tidak membawa BRICS untuk melawan Anda, malah banyak kerjasama internal. Kita dapat banyak bantuan dari National Bank yang ada di dalam BRICS kan. Anda mau nggak bantu kami? Ketika urusan ekonomi dengan Cina, tapi urusan pertahanan keamanan dan Amerika gitu. Belanjanya juga nggak sedikit gitu ya. Dan kalaupun di antara duanya ini misalnya itu kemudian bermasalah, terus kita harus memilih blok. Perkiraan Indonesia itu akan pilih ke blok mana? Ini yang susah dijawab ya. Jadi banyak yang bilang kalau latihan militer dengan Amerika itu suatu saat jika dibutuhkan akan jadi ally. Oh benar. Suatu saat dibutuhkan mereka lawan siapa, kita jadi perwakilan gitu. Kita emang ini hebatnya bebas aktif ya. Tidak memiliki perjanjian pertahanan di mana lawan saya adalah lawan Anda adalah lawan saya, itu nggak di situ. Nggak sampai situ. Secara teori ini namanya semi alignment. Dekat-dekat ini. Cuma tergantung bagaimana menafsirkannya ya. Nah, itu dengan Amerika. Dengan Cina tidak. Beda lagi. Dengan Cina tuh level militernya masih level search and rescue. Pertukaran personil. Tapi apakah ada namanya latihan perang sedahsyat kita dengan Amerika dalam misalnya pendaratan pasukan di pantai mana gitu kan? Kemudian apakah ada yang namanya latihan bertempur di hutan? Ya. Dengan Amerika ada, dengan Cina kagak ada kan? Jadi secara strategis politik kemiliteran kita dengan Amerika lebih akrab daripada dengan Cina. Tapi di sektor ekonomi kita dengan Cina lebih akrab dari Amerika Serikat. Ya, kita lihat saja investasi dia gede-gedean di Indonesia, kemudian proyek-proyek dia yang sejalan dengan Belt and Road Initiative, kemudian pembiayaan yang banyak dilakukan oleh kita dan namanya itu investment bank misalnya, investment infrastructure bank gitu kan. Dengan Cina? Dengan Cina. Nah, itu dengan Cina gede-gedean. Nah, sekarang kita berharap dengan kita masuk BRICS, maka investasi dari internal BRICS itu datangnya ke Indonesia. Tentunya mereka saling berharap lah. Mereka sudah punya SWOT masing-masing dan pada saat yang sama ya, kita melihat Amerika tuh, lihat itu kami dalam BRICS ini kan kita tidak membawa BRICS untuk melawan Anda, malah banyak kerjasama internal. Kita dapat banyak bantuan dari National Bank yang ada di dalam BRICS kan. Anda mau nggak bantu kami? Atau tentunya kan kita nggak minta begini kan, tapi kita ngomong berdasarkan kesetaraan. Ada benefit-benefit ditawarkan juga. Jadi semoga Amerika Serikat melihat bahwa Indonesia masuk BRICS itu bukan untuk melawan dia, bukan buat melemahkan dia, ya tapi ya kita berusaha sebisa mungkin lah. Walaupun tentunya kita ingin kan, kalau kita bisnis dalam BRICS ya, saya deal sama China, ya saya bisa boleh dong bayar pakai rupiah. Kita pakai uang kita, tapi kan dalam kerangka untuk asal ada undang-undangnya deh. Iya. Jangan sampai terkesan mereka kan ngambek dia. Biasanya Anda semua pakai US dollar, sekarang terjadi dedolarisasi. Ya kita komunikasikan ke dia dan juga jangan cepat-cepat dong kita lakukan itu, bertahap dulu lah. Bisa juga ada ngambek-ngambek, bisa juga ya. Iya, Bapak politik namanya. Namanya Donald Trump. Dia sadar. Ya namanya Pax Americana itu mulai turun. Kan make America great again katanya. Ya tapi kan bisa juga kita lihat dia lagi mencari bentuk kan. Jadi make America googling again kan. Iya benar. Mencari bentuk kan. Dia mencoba lihat Cina unggul di sektor misalnya fashion. Dia mau ngelawan kan. Ya, dia googling dulu gitu. Cari bagaimana best practices-nya China. Jadi MAGA itu bisa diartikan make America googling again. Cari bentuk. Karena kalau kita lihat tokoh-tokoh ekonomi Amerika Serikat, misalnya Jeffrey Sachs, kan mengatakan apa yang Donald Trump lakukan itu dalam sejarah ekonomi dunia itu nggak ada. Iya, manuvernya kadang-kadang tuh terlalu sporadis ya. Sporadis. Tapi saya mencoba melihat ya, dengan cara dia sporadis, dia tuh bisa memecah dunia loh.
Akhirnya dunia itu dari dekat sama Cina menjadi lebih realistis. Membuat dunia itu mau berunding langsung dengan Amerika Serikat agar nanti presentasinya menurun, presentasi tarifnya menurun. Dia udah lihat, dia punya data yang bagus. Bisa kita lihat baru-baru ini kan terakhir surat dia kepada Presiden Soeharto kan, Presiden Prabowo Subianto kan. Terakhir kali pakai tanda petik, tanda perintah exclamation mark tuh. Bahwa hubungan perdagangan kami sangat berhubungan dengan keamanan nasional kami. Itu dipakai di ujungnya itu ada exclamation mark, tanda perintah itu. Jadi serius sama Inggris, sama Pak Prabowo. Sama Prabowo. Suratnya itu 2 paragraf. 2 paragraf. Itu bahasa lisan itu, bukan bahasa diplomatik itu. Itulah hebatnya Donald Trump. Dia kendalikan sendiri itu kebijakan luar negeri. Itu bukan ancaman, ya tergantung kita. Halus ya. Halus. Tapi kalau saya mencoba melihat itu kalimat terakhir itu pakai tanda apa tuh? Seru. Tanda seru. Ini udah dirilis ya? Udah dirilis di Google, di internet sudah ada surat tersebut, satu halaman 2 paragraf, kemudian diakhiri dengan 1 exclamation mark, tanda seru. Itu artinya serius bahwa bagi dia bagaimana kita menangani ekonomi kedua negara, bagaimana perdagangan kedua negara, entah investasi, ekspor, impor, itu sangat berdampak bagi ketahanan nasional Amerika Serikat. Dan saya dan mungkin karena itulah kita membawa delegasi datang ke Amerika Serikat untuk berdialog. Dan hasilnya ada seperti dikatakan oleh Pak Hasan Nasbi itu kan. Cuma masalahnya, mohon kita jangan terlalu fokus pada hasil, tapi bagaimana kita memproses hasil tersebut sehingga sesuai dengan kepentingan nasional Indonesia. Kepentingan nasional Indonesia itu bukan pemerintah Indonesia, tapi bangsa Indonesia, masyarakat Indonesia, rakyat Indonesia. Dan itu yang rakyat butuhkan sekarang. Ya, keyakinan bahwa Presiden kami sudah bekerja dengan baik, bekerja dengan sistematis, dengan hasil, dan kami sebagai rakyat akan mendapatkan hasilnya sesuai dengan kerja keras kami. Dan untuk itu yang ditunggu oleh masyarakat. Menarik ya. Jadi latar belakang dari transaksi ini pun masih belum bisa kita langsung judge gitu ya. Betul. Karena kan pasti ada keputusan-keputusan pertimbangan terbaik itu pasti gitu kan. Tapi kan posisi sekarang ini kita lihat tadi penjelasan Bang Reza bahwa pemerintah kita bersiasah ya. Betul. Ketika urusan ekonomi dengan Cina, tapi urusan apa namanya? Pertahanan keamanan dan Amerika gitu. Belanjanya juga nggak sedikit gitu ya. Dan kalaupun di antara duanya ini misalnya, itu kemudian bermasalah. Terus kita harus memilih blok. Perkiraan Indonesia itu akan pilih ke blok mana, Bang? Ini yang susah dijawab ya. Karena masing-masing mereka itu ingin menjadikan Indonesia ekor mereka, dukung mereka. Berarti ini bisa jadi alat pamernya Trump dong? Bisa. Dengan belanja ini nih? Bisa. Bisa jadi alat pamer Trump. Oke, lu bikin BRICS tapi Indonesia belanja sama gue loh gitu. Bisa juga. Bisa. Ya Trump itu kan orang yang sangat jago dalam diplomasi publik, sangat jago dalam meyakinkan kalangan dalam negeri. Ya make America great again kan, walaupun kenyataannya make America googling again ya. Iya. Oke, memang sulit ya menjalankan satu kebijakan luar negeri yang bebas arti kan tengah-tengah. Kita dalam kondisi sulit itu punya pakem. Bung Karno tuh mengajarkan pakemnya namanya vivere vere coloso samante. Waduh, bahasa Spanyol ini. Artinya dalam keadaan yang serba pelik tersebut kita bisa menghadapi semuanya dengan baik sampai ke ujung. Tidak kocar-kacir kitanya ya. Kemudian Bung Hatta menyebutnya mendayung di antara 2 karang. Karang ini dahsyat, karang anu dahsyat. Kita bisa mendayung dengan tenang. Ya tentunya Presiden Indonesia harus sangat aktif agar konflik terbuka tidak terjadi antara 2 itu. Dan untuk itu caranya bagaimana kita aktif mengupayakan peredaan ketegangan kan. Peredaan ketegangan itu di level di mana kita berada. Dengan Amerika Serikat kita bicara bahwa kalau terjadi sesuatu antara dua, itu yang rugikan kita semua. Nah, kalau kita rugi tersebut, masyarakat kami akan semakin ya kocar-kacir kan. Masyarakat kami akan terdampak. Kemudian ASEAN terdampak. Kemudian kalau terjadi perang antara Anda berdua, kita sudah lihat sama-sama kan bagaimana Anda menanganin Iran. Bagaimana Iran menjawabnya di Israel, Iran menjawabnya di pangkalan Amerika Serikat yang ada di Qatar kan. Apakah Anda mau itu meluas sehingga Anda dikenal sebagai perusak perdamaian dunia kan? Maka karena itu Indonesia itu harus menjadi
anggota non-blok yang benar-benar kuat. Ya. Kita harus, kalau misalnya kita punya militer terbatas, punya kemampuan politik terbatas, punya kemampuan ekonomi terbatas, nggak berarti ide kita terbatas kan. Kita harus bisa mengoptimalkan kinerja saudara-saudari kita di kelompok selatan-selatan itu, Bang. Ada 134 negara di situ. 134? Nah ya, Selatan Asia, Afrika, Latin Amerika. Yang 50-an dulu datang pada saat KTT di Bandung itu, KTT Asia Afrika di Bandung bulan April Mei tahun 55 kan. Sekarang kan udah banyak negara-negara merdeka tuh di Afrika, di Latin Amerika. Ya mungkin mereka secara ekonomi tergantung pada salah satu lah, secara politik tergantung pada salah satu, tapi mereka menamakan dirinya kelompok selatan-selatan. Kelompok selatan-selatan itu kan ingin mandiri kan. Kemudian mereka menghendaki perdamaian di dunia. Mereka menghendaki dunia ini tidak berkembang semakin buruk kan. Itu harus kita galang. Jadi mereka itu percaya bahwa Indonesia itu sanggup mengelola selatan-selatan itu secara demokratis dan secara berkelanjutan. Karena niat kita masuk BRICS kan mengatakan bahwa nanti hasil dari BRICS itu akan kita abdikan buat kerjasama selatan-selatan ya. Itu niat kita. Kita tidak egois, untuk kemauan kita tidak. Dan untuk itu kan kita hendaknya bisa berpikir bahwa konflik itu janganlah sampai terjadi. Bisalah diisolir. Tapi kan masa depan itu Indonesia diisolir, ada kemungkinan. Kalau maksudnya? Jadi maksudnya konflik itu diisolir. Konflik antara AS sama Cina itu diisolir. Jadi tidak berlanjut kepada perang yang gede-gedean kan. Agar selalu terbuka dialog di antara mereka, selalu terbuka untuk peredaan ketegangan. Tapi kalau selama ini Trump sangat ngotot seperti itu kan sulit juga kan. Maka tentunya kita hendaknya berdialog juga dengan masyarakat Amerika Serikat agar mereka menjadi penyeimbang dong. Jangan sampai terkesan oleh negara-negara lain Amerika Serikat itu maunya perang terus. Kepada Cina juga sama kan. Kita harus katakan bahwa dunia ini masih terbuka luas untuk kerjasama sama Anda kan. Nah, tentunya Anda juga harus menyesuaikan diri dengan perkembangan di dunia tersebut sehingga tidak terkesan Anda menguasai mereka kan. Jadi kan dunia ini kita berhadapan dengan suatu perang informasi kan. Seringkali kita mengetahui Amerika Serikat itu dari versi Cina. Demikian juga sebaliknya, kita tahu Cina dari versi Amerika Serikat. Ya, kenapa? Ya karena kemampuan kita untuk menyerap informasi itu kan masih terbatas. Masih banyak lembaga-lembaga informasi, kita ngandelin berita kan dari sono. Ya toh? Ya, jadi saya sangat berharap ini yang namanya cerita untung ini menjadi referensi Indonesia begitu, bahwa kita ini punya kemampuan mencari berita itu yang adil, yang tidak menjadi corong dari berat sebelah, harus adil. Jadi untunglah ada cerita untung sehingga demikian masyarakat Indonesia itu tercerdaskan begitu, sehingga tidak dengan mudahnya kita dikipas oleh berbagai pihak untuk melawan siapapun. Kalau kita nih misalnya ini kan kita non-blok ya, dari sisi ekonomi pun kita main di dua kaki lah jatuhnya ya. Dari sisi politik mungkin kemana, ekonomi kemana. Misalnya kita diserang oleh negara lain, kan negara lain diserang ada yang punya Iron Dome untuk menangkal serangan. Indonesia punya nggak sih Bang? Maksudnya Indonesia tuh bertahan nggak sih kalau dia nyerang gitu? Yang paling bisa jawab ini adalah kalangan TNI. Tapi saya sebagai ilmuwan hanya bisa mereka-reka kan. Kalau saya melihat misalnya dalam suatu serangan dari pihak lawan, itu bisa dilakukan dan banyak hal loh. Mereka bisa misalnya bisa mengacaukan sistem komunikasi di antara masyarakat Indonesia. Mereka bisa melakukan jamming. Mereka bisa melakukan kirim malware, virus-virus, sehingga kita nggak bisa kerja dengan baik. Karena mereka bisa merusak jaringan transportasi kita. Mereka bisa menghancurkan rasa percaya sesama diri kita. Mereka bisa menjadikan pemerintah kita bulan-bulanan, seperti yang kasus-kasus internasional dan misalnya namanya Arab Spring itu kan, di mana masyarakat menjadi membenci pemerintah mereka sendiri kan. Sebelum hal ini terjadi, kita harus membangun namanya ketahanan nasional. Ketahanan nasional itu kan namanya bahasa Inggris itu resiliences ya. Ketahanan nasional di bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, keamanan. Sebisa mungkin kita mandiri deh. Kita mandiri, kita tidak tergantung pada berbagai pihak manapun, dan kita bisa mengandalkan teknologi kita sendiri, bahan baku kita sendiri, masyarakat kita sendiri.
Kalau itu bisa, kita nggak akan mudah diserang. Tapi kita kan nggak pernah tahu kapan mereka akan mengganggu kita. Iya. Kan? Maka untuk itu kita perlu melakukan redefinisi atas sistem pertahanan nasional Indonesia. Kita belajar kemarin dari kejadian kejadian Iran lawan Israel. Kita belajar dari kejadian Amerika Serikat menghancurkan Irak, menghancurkan Syria. Kita belajar bagaimana Israel menyerang Syria. Kita melihat bahwa ke depan yang kita perlukan itu adalah kemampuan pertahanan lewat rudal balistik loh. Rudal balistik itu lebih murah daripada pesawat tempur. Itu pertama. Kedua, buat mencegah terjadinya gangguan, alangkah bagusnya kalau radar kita punya itu terintegrasi antara radar sipil dengan radar militer. Kita ada ya radar ya? Kita punya radar, tapi kan saya nggak tahu apakah radar kita itu operable 100% kan. Kemudian juga apakah radar kita itu antara sipil militer itu terintegrasi atau tidak. Kemudian apa lagi? Kita punya banyak perjanjian internasional untuk pemberdayaan dirgantara kan. Industri kita misalnya PT Inti, PT LEN, PTD itu sebenarnya bagus. Cuman mereka hendaknya dipercaya oleh negara untuk benar-benar menangani pertahanan nasional. Sekarang belum? Ya kita kan punya banyak beli. Dari Amerika beli kan. Kemudian dari Rusia beli. Dari Korea Selatan mau beli. Dari Turki mau beli. Kemudian dari Cina pun mau beli kan pesawat yang J-10 itu kan. Oke lah, sambil kita berpikir-pikir matang-matang belinya kapan dan berapa, tolong agar PTDI itu benar-benar terintegrasi dengan PT LEN, PT Inti, sehingga kita bisa mengoperasionalkan pesawat tanpa awak itu 72 jam tuh non-stop berputar di Indonesia. Nah, kita punya 72 jam non-stop. Kebayang, Bang? Agak mahal sih itu kayaknya. Ya tapi kan untuk kepentingan nasional Indonesia, duit itu nggak ada artinya, Bang. Iya sih. Daripada duit dipakai. Kalau posisinya memang lagi posisi mau perang saat Pak, kalau misalnya sekarang kalau ada duit lebih bukannya ya memancing gitu loh zaman sekarang tuh kan. Kalau pesawat tanpa awak itu levelnya bukan buat regional arms race, enggak. Bukan berdampak pada belanja senjata, enggak. Ini kan buat tujuan pertahanan diri kan. Bahwa lebih irit punya pesawat tanpa awak yang bisa terbang 72 jam non-stop dari barat, dari Sabang sampai Merauke, Miangas, Pulau Rote dan sekitarnya. Untuk memantau ya. Memantau, Pak. Dan kalau kita bisa punya itu, saya pikir anggaran pertahanan kita akan lebih ringkas, lebih fokus. Ya sampai kita benar-benar bisa mengoperasionalkan pesawat asing, pesawat yang kita beli dari asing tersebut. Itu kan pelatihannya mahal itu. Iya. Belanja dari Amerika, berarti kan menyiapkan awak-awak dirgantara Indonesia mengerti standar Amerika, pilotnya standar Amerika, pelatihannya di Amerika, nanti suku cadangnya gimana, kemudian maintenance-nya gimana, refittingnya gimana, itu kan ada hitung-hitungan kan. Kita beli dari Perancis, manualnya bahasanya Perancis, berarti kita harus nyiapin pilot berbahasa Perancis, menyiapkan insinyur berbahasa Perancis. Udah ada ChatGPT sih, ChatGPT. Terjemahan. Oke, cuman mereka kan ChatGPT kan itu mereka juga belajar sama-sama kan? Iya, masih learning sih. Masih learning, kemudian juga ada instruktur Indonesia bisa terbantu dengan ChatGPT tersebut sehingga ChatGPT tersebut bisa dimengerti oleh kepentingan teknis Indonesia. Karena ChatGPT seringkali bahasanya makro kan. Apakah dia mengerti oleh kalangan pelayaran, kalangan dirgantara, kalangan laboratorium, belum itu mereka ngerti. Jadi perbanyakan ahli bahasa itu sangat penting. Dan ketika luka ini terus kita dramatisir, maka luka ini akan bisa menghancurkan diri kita. Kita akan kehilangan fitrah-fitrah baik kita. Karena ujian adalah tanda cinta Allah dengan cara yang berbeda. Semua yang sudah Allah takdirkan pada diri kita adalah orang yang beriman kepada qada dan qadar. Kami pasrahkan semuanya kepadamu ya Allah. Jika datang ajal pun jemput kami ya Allah. Tolong izinkan wafatkan kami husnul khatimah.
Menarik ya. Jadi sebenarnya kalau kita lihat posisi kita ini sebenarnya masih di tengah ya sebenarnya ya. Betul. Walaupun secara declare BRICS itu, tapi ternyata hubungan internasionalnya masih membuka juga dengan yang lain gitu ya. Betul. Kita tidak mau menjadikan BRICS itu satu-satunya rumah kita. Karena kita banyak rumah-rumah lain. Bermain lah sebenarnya gitu. Maksudnya masih bermain keputusannya nih ya. Betul. Tapi Indonesia itu dipandang negara lain sebagai pasar juga atau enggak sih? Atau maksudnya termasuk yang jadi rebutan atau enggak sih? Atau juga mungkin ya negara biasa aja gitu oleh kayak Amerika atau Cina gitu yang menganggap Indonesia itu adalah potensi. Itu siapa dan mereka kan selalu mengatakan secara makro hubungan baik ya. Hubungan baik di berbagai sektor. Kemudian hubungan baik itu sesuai dengan hukum internasional, sesuai dengan amanah piagam PBB. Oke. Tapi di dalam hati mereka, ya kan namanya pepatah mengatakan kan, dalamnya laut dapat diduga, dalamnya hati siapa tahu, ya kan? Tentunya mereka ingin dong, produk saya jadi produk unggulan di negara Anda. Produk saya masuk, Anda tidak produk negara lawan saya berkurang, kan begitu kan? Kemudian harapan saya lagi adalah barang saya masuk ke Anda dengan tarif yang mengecil ya. Tapi tentunya harapannya pada saat yang sama bisa menghajar produk barang lain yang ada di Indonesia. Kan itu kan yang tidak dia katakan kan? Dan tentunya kita juga harusnya berpikir bahwa janganlah sampai kita memberi kemudahan pada negara lain itu berdampak negatif dari perspektif negara yang lain lagi. Maka karena itu kita hanya mengimpor sesuai dengan kebutuhan kita, sesuai dengan prioritas kita untuk pemberdayaan UMKM Indonesia. Tidaklah dengan mudahnya kita menerima produk tersebut. Karena kalau ditafsirkan oleh lawannya Amerika, yang datang ke Indonesia itu dumping. Produk yang nggak laku dalam negeri, nggak laku di negara lain, tapi melihat Indonesia, ya masyarakat Indonesia standar perlindungan konsumennya bisa diganggu ya. Kemudian juga kita tidak ketat berkali pelabuhan-pelabuhan yang ribuan di Indonesia masuk pula dari mana kan? Tapi kita tidak ingin itu terjadi. Ya, karena itu pengawasan harus semakin baik. Karena itu kemampuan intelijensia kementerian lembaga harus lebih baik. Kemudian juga operator-operator di lapangan, di bandara, di pelabuhan laut itu tidak mudah diganggu oleh pihak luar yang kadang-kadang menjelekkan kita sendiri loh. Mereka menyelipkan duit di dalam paspor, mengatakan aku udah kasih loh kepada Anda, waktu dia shoot pula kan, kita lengah, viral, jadinya viral kan. Padahal kita barangkali nggak ngerti apa yang dia maksud, barangkali belum saatnya kita kembalikan itu duit, udah viral duluan kan. Jadi hal-hal semacam ini yang kita harus waspadai. Jangan sampai kelengahan kita sedikit pun bisa mencelakakan kita sebagai suatu bangsa. Dan juga bisa dianggap oleh lawannya negara tertentu itu sebagai pembiaran kan. Maka untuk itu bagi anak-anak kita, staf-staf kita yang bertugas di sektor perbatasan, perbatasan darat, laut, kemudian imigrasi, bea cukai itu hendaknya tunjangan mereka itu disesuaikan, dinaikkan. Karena mereka langsung berhubungan dengan hal-hal yang bisa mengganggu kredibilitas kita gitu. Mungkin mereka nggak maksud begitu kan, tapi kecepatan viral itu kan luar biasa itu. Kadang-kadang ya itu karena memang eranya sekarang lagi agak FOMO ya kan, fear of missing out. Ada kasus apa aja itu selalu kalau nggak viral bahkan sekarang kalau nggak viral no justice, no viral no justice gitu. Betul. Semua harus berdasarkan keviralan adalah judgement masyarakat. Maksudnya suara masyarakat ada di situ. Ini kan udah mulai unik agak culture-nya kan kita kan. Ya karena itu masyarakat kita itu harus punya kemampuan digital literacy, punya kemampuan menyensor informasi. Kemudian tidak dengan mudahnya memforward berita-berita ya. Dan kemudian juga negara juga harus punya kemampuan itu dong. Menseleksi kalau perlu ada lembaga-lembaga yang ngaco, lembaga-lembaga yang banyak mengirimkan berita-berita hoax, berita-berita porno, berita-berita judi online, itu harus benar-benar dibersihkan oleh negara. Hanya negara yang punya kemampuan itu. Negara bisa itu? Ya secara teknologi bisa. Mereka punya kemampuan itu. Berarti kalau masih banyak berarti berarti ada pembiaran gitu. Memang ada
istilahnya cat and mouse. Oh, oke. Diharamkan di satu sektor, mereka bisa membuat seolah-olah itu subhat di sektor yang lain gitu ya. Dan kita lengah, dia sudah bekerja dengan sangat dahsyat, dengan kecepatan deret kali, dan kita menindaknya secara deret tambah. Oh. Dan saya sangat berharap. Nggak ngejar dong. Mungkin ada satu titik kita nggak ngejar. Mungkin hari Senin nggak kekejar, mungkin Selasa, Rabu, Kamis kekejar gitu. Dan tidak muncul lagi di hari Jumat, Kliwon apalagi. Jadi saya sangat berharap ya kemampuan negara itu untuk menegakkan hukum itu benar-benar konsisten, kuat, berkelanjutan, dan efek jerah itu benar-benar diberikan kepada siapapun. Karena ini adalah kredibilitas yang diharapkan. Baru-baru ini kan Pak Prabowo mengatakan dia belajar dari pembangunan Singapura pada awal-awalnya kan. Ya. Ya tentunya apa yang Singapura lakukan gitu, itu zero tolerance terhadap corruption. Jadi kalau ada pejabat negara asing mencoba mengganggu pejabat Singapura, langsung diviralkan oleh Lee Kuan Yew saat itu. Malu. Pakai apa viralnya? Lewat statement. Dulu tahun 60-an, dia baru berdiri kan. Amerika mencoba masuk ke Singapura. Mencoba mengelabui dari sektor intelijen Singapura. Mereka mencoba membeli informasi dari pejabat Singapura. Dan pejabat Singapura itu lapor kepada Lee Kuan Yew langsung. Dan Lee Kuan Yew langsung manggil duta besar. Ini kejadiannya begini, aparatur Anda mencoba menyogok aparatur saya guna tujuan anu. Maka saya tanya, Anda ini mau diviralkan atau enggak? Kalau enggak, kalau diviralkan saya siap viralkan. Dan kalau enggak, ya Anda tolong Anda jadikan bantuan luar negeri Anda kepada Singapura. Memang jalan tengah. Jadi alat bargain juga tuh. Betul. Itu kejadian di Singapura. Jadi kalau kita bisa bersikap tegas keras untuk menjadikan birokrasi Indonesia itu barikade yang luar biasa, itu bisa kita mau itu. Tinggal kemampuannya aja ya. Kemampuan. Atau sudah cuma kita nggak tahu. Ya, tadi kan abang yang bilang. Dalamnya laut dapat diduga. Iya. Kita kan tidak tahu roadmap-nya presiden kan. Kita nggak tahu kan. Kita husnuzon aja lah. Husnuzon. Dijalankan ini untuk kebaikan. Gitu ya, kan. Karena ingat nggak presiden pernah bilang kan. Ada kambing, ada harimau kan. Lupa ingat saya. Nah, kalau harimau itu memimpin dengan penuh ketegasan, kambing pun akan mengaum. Ya benar. Iya kan? Kalau misalnya harimau dipimpin oleh kambing, harimaunya ngembek kan? Iya benar. Saya pikir presiden sudah tahu lah what to do, what to be done. Ya, cuman kapan geraknya ya itu kan nggak dibuka kepada publik dong. Biarlah beliau yang menentukan skenario. Ya, kita sebagai rakyat percaya bahwa pemimpin yang sudah kita pilih itu akan amanah, Bang. Ya, insya Allah ya teman-teman. Dan memang sekarang lagi kita lihat pengungkapan data koruptor tuh lagi sering ya kan. Ini satu itikat baik positif lah yang perlu kita acungi jempol bahwa ada proses itu yang ternyata udah banyak di antara yang terjadi itu berjalan bertahun-tahun kan gitu kan. Ya mungkin saja nggak tahu ya ada keterlibatan dengan pemerintah sebelumnya atau nggak, di mana tentunya pengusaha ini kan nggak mungkin ketika dia mendapatkan benefit begitu besar bertahun-tahun tanpa diketahui oleh pihak-pihak terkait kan gitu kan. Ya mungkin ini caranya Pak Presiden kemudian untuk lagi bersih-bersih mungkin aja kan gitu. Soalnya agak ironis juga kalau kita lihat berapa jumlah hutang kita, bahkan dengan yang dikorupsi aja udah lunas itu. Dengan hasil tangkapan korupsi ini di total utang kita tuh lunas tuh. Memang yang dibutuhkan sekarang adalah transparansi. Ya. Bahwa semua hutang tersebut beserta bunganya itu ada nilai tambahnya kepada masyarakat. Kalau nanti berwujud proyek, itu ada roadmap-nya gitu. Ya. Sehingga rakyat itu berpikir bahwa kita berhutang untuk sementara waktu. Kedepannya kita akan mengendalikan seluruh potensi nasional kita sendiri. Kan? Sampai hal ini diyakini oleh masyarakat, maka duit kita itu tidak akan keluar. Dan saya sangat berharap dan antara ini benar-benar dioperasionalkan secara transparan. Ya. Kalau bahasa bisnisnya itu good governance, tata kelola yang baik di level pemerintah, dan good corporate governance dari di antara sendiri gitu. Karena hukumnya kan mengatakan janganlah kita taruh telur itu di satu basket saja.
Bisa sangat berharap. Jadi selain Danantara itu, oke lah badan usaha milik negara semakin profesional, bank-bank negara semakin profesional. Karena janganlah sampai terkesan kita ini nggak hati-hati ngurus negara. Ingat, ini kan presiden kan lagi di Perancis, mungkin balik dari Perancis kan. Ada kejadian di masa lalu kan, itu apa tuh? Aduh, yang ceritanya raja sama ratunya diadili oleh masyarakat itu kan. Dan endingnya tuh nggak manis itu. Endingnya Di Perancis. Perancis itu ratusan tahun silam. Pada hari itu akhirnya Raja Louis ke-14 ya. dan juga Maria Antoinette dihadapkan kepada hukuman. Itu bukan yang itu ya, yang kemudian masuk legenda. Iya, itu kan. Kita belajar begitu bahwa ngelola itu jangan sampai kita meniru pengalaman buruk di negara lain. Sebelum hal itu terjadi, jadi ke Perancis kita ya. Iya. Tolong sensor dentar. Karena itu dijilotin, Bang. Dijilotin ya kan? Dijilotin. Jadi kita belajar dari pengalaman buruk negara lain. Janganlah kita ulang di Indonesia. Karena seringkali pada saat terjadinya disorder itu masyarakat menghakimi sendiri kan. Jadi mohon keuangan negara itu ditangani secara sangat baik, transparan, sehingga perputaran uang itu dapat rakyat lihat begitu. Hasilnya. Dan yang namanya korupsi itu mohon ditiadakan sejak dini dan diberikan upaya yang tegas bahwa digentarkan orang untuk melakukan korupsi tersebut. Dan kalaupun sudah terjadi korupsi, ya tolong dihukum dan dimiskinkan. Iya, dihukum seberat-beratnya gitu. Memang banyak dapat remisi tapi kan? Ya akhirnya kembali kepada hukum nasional. Kalau dimungkinkan remisi ya sepanjang itu dapat dibenarkan secara hukum ya oke. Bisa remisi karena ulang tahun negara kan. Ya ulang tahun. Tapi aset yang dirugikan dikembalikan. Nah, iya, kembalikan. Dan kalau perlu dimiskinkan. Jadi dengan demikian orang akan gentar korupsi. Korupsi mungkin untung sebentar, tapi ruginya belakangan. Itu cerita untung. Iya, benar-benar. Jadi bagi yang koruptor ingat cerita untung. Untungnya sebentar, ruginya gede di belakang. Ya itu, jadi ternyata obrolan kita itu banyak keterkaitan ya satu dengan yang lain ya. Apa terjadi di luar juga terimpact ke dalam, begitu juga dalam dan nggak keluar. Apalagi di era sekarang ini kan kita ngelihat bahwa pengungkapan kasus-kasus korupsi juga lagi marak gitu kan. Kita sampai kemarin sempat lihat ada secara fisik 2 triliun bentuknya seperti apa begitu kan. Iya, ini ruangan katanya kekecilan ya. Kekecilan ini kurang besar. Harus bikin 5 lantai ya. Bahkan kita pernah bikin episode kalau misalnya ada salah satu korupsi yang 300 berapa triliun itu ya. Itu diambil secara cash. Uang 100 ribuan. Kalau disusun itu bisa berjarak dari bumi ke matahari bolak-balik 10 kali. Saking panjangnya itu. Kalau disusun-susun 100 ribuan gitu kan. Betul. Berarti sebenarnya potensi negara kita tuh sebenarnya kaya banget ya. Kalau misalnya nggak dikorupsi ini potensinya kaya banget. Dan mungkin apa yang terjadi di luar kita nggak perlu mau ikutan BRICS, mau ikutan mana aja segala macam. Kalau kita sendiri udah bisa mandiri sih. Kalau misalnya itu dikelola dengan baik, siapa tahu kita bisa mandiri. Bahkan kita yang diminta untuk diminta-minta sama negara luar gitu kalau perlu. Ini kan pidato presiden tadi kan bilang begitu kan. Dunia itu enggan melihat itu Indonesia besar dan kuat. Karena itu Indonesia selalu diganggu kan. Jadi harapan kita hal ini jangan kejadian. Ya caranya ya bekerjalah sesuai protap yang benar. Adililah mereka yang melakukan pelanggaran secara hukum. Dan rakyat nggak akan tanya berapa lama dihukum, tapi sepanjang hukum itu diputuskan oleh di pengadilan, ya rakyat dalam hati, oke, pemerintah ini amanah, negara ini amanah. Ya tentunya kan kita harus menegakkan hukum secara konsisten. Kita lihat misalnya mengapa negara-negara di dunia itu maju. Di Asia Timur maju kan Jepang, Korsel, Taiwan, kemudian Singapura juga maju. Mereka sudah menerapkan prinsip-prinsip negara modern. Pertama education.
Pendidikan, kita mulai kan sekarang standarisasi kurikulum. Kemudian makan bergizi gratis kan. Ya. Itu salah satu. Kedua, sains dan teknologi. IPTEK harus benar. Jadi dana negara itu harus benar-benar fokus kepada IPTEK. Kemudian yang ketiga, meritokrasi. Menyiapkan orang itu sesuai kebutuhan negara, dan orang itu harus melewati jenjang-jenjang pendidikan, pelatihan, pengembangan, tour of duty, tour of area, sehingga mereka bisa naik ke puncak dengan penuh pengalaman dan penuh kesetiaan pada negara kan. Itu kan dilakukan. Pertama, education, kedua science and technology, ketiga meritokrasi. Keempat, tertib hukum. Tertib hukum itu harus benar-benar tegas. Pedang itu harus tajam. Ke bawah tajam, ke atas juga tajam. Itu kan? Ya kelima apalagi? Ya budaya damai masyarakat. Jadi masyarakat itu harus merasa bahwa mereka hidup di berbagai titik di Indonesia. Itu negara mengayomi. Ketenangan itu ada, ketenangan hidup ada, ketenangan bekerja ada, ketenangan berinvestasi ada. Terus apa lagi? Kita udah bicara education, science and technology, meritokrasi, rule of law, culture of peace, budaya damai. Keenam itu pragmatism. Kalau kita punya masalah dalam negeri, langsung cari akar masalahnya, jangan muter-muter. Sekarang masalahnya apa? Masalah kita apa? Kita udah tahu kan masalah yang bikin Indonesia terhambat itu adalah KKN kan? Korupsi. Salah satu. Itu kan janji kita pada saat kita mendirikan reformasi ini kan. KKN itu kita kenali secara sangat jelas kan. Ya sekarang kita konsisten aja lah. KKN itu kita selesaikan dengan baik, dengan benar, secara konsisten ya insya Allah akan terlahir generasi yang lebih berkualitas daripada generasi kita bang. Loyalitasnya pada negaranya jelas, kemampuan pribadinya jelas, intelligent quotient-nya jelas, spiritual quotient jelas, emotional quotient jelas, managerial quotient jelas, leadership quotient jelas. Ya karena kita semua bertanggung jawab kan melahirkan satu generasi yang lebih berkualitas daripada kita. Nah, karena bagaimana mungkin Indonesia menjadi negara yang kuat, yang berwibawa kalau dikelola secara sembarangan. Maka saya nggak mau menilai lah bagaimana birokrasi yang ada sekarang. Kita berharap ya, kita bergerak menuju keadaan yang lebih baik. Benar. Yang mudah-mudahan juga benar terwujud ya. Apalagi sebenarnya Indonesia punya potensi. Cuma mungkin ada beberapa part yang perlu dikoreksi tentunya juga dalam menjalankannya. Tapi kemudian Bang Reza nih sebagai penutup. Indonesia tuh bagaimana sih diperhitungkannya oleh dunia? Diperebutkan nggak sih? Gitu. Apa cuma jadi pasar aja gitu? Ya negara itu kan, negara di dunia itu punya berbagai skenario atas Indonesia. Skenarionya karena mereka khawatir loh. Kita punya posisi geostrategis yang luar biasa. Penduduk yang besar. Kemudian masyarakat kita relatif santun gitu. Kemudian negara kita itu punya, kalau kita lihat generasinya itu kan ada namanya itu generasi emas kan. Generasi emas itu usianya muda, kalau diberdayakan lewat pendidikan, lewat teknologi yang baik, lewat manajemen yang baik, mereka bisa jadi penentu Indonesia ke depan kan. Ini kan dikhawatirkan oleh negara di dunia kan. Tentunya mereka mengatakan kami ingin berhubungan baik sama Indonesia. Tapi pada saat yang sama juga mereka ingin Indonesia itu nggak kuat-kuat amat dong. Indonesia itu mudah kita goyang, mudah kita pelintir, mudah kita abaikan. Jadi untuk itu sebelum hal ini terjadi, marilah kita bangun Indonesia itu secara benar, secara konsisten, secara hukum. Jadi mereka yang kita tidak menyalahkan kelompok-kelompok tertentu. Siapapun kita kan, kalau memang bersalah merugikan negara itu diproses secara benar kan. Dan untuk itu saya sangat berharap pendidikan kita maju. Kemudian secara kemiliteran saya sangat berharap itu tadi kita ngomong itu bang, integrasi radar sipil dan militer. Kemampuan kita memiliki rudal balistik di pulau-pulau, di wilayah-wilayah pesisir, dan kemudian kemampuan radar pesawat tanpa awak yang 72 jam untuk monitor. Karena jangan sampai lewat kapal selam, lewat kapal induk kita hanya bisa nonton, lalu kita diam aja gitu kan. Kejadian. Jadi untuk itu saya sangat berharap kemandirian nasional ya, pembangunan nasional ya, kewaspadaan nasional ya, dan integrasi sipil militer ya, dan juga pemerintahan itu benar-benar benar-benar amanah. Karena sehingga dengan demikian baru kita bisa percaya, kita bisa maju, kita bisa memaju secara sistematis, dan kita bisa menjadi negara unggulan dan menjawab
harapan dari konstitusi kita kan, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, kemudian menciptakan perdamaian dunia, melindungi bangsa dan negaranya kan. Harapan kita itu kan. Nah, marilah pemerintah agar menjawab 4 harapan dari konstitusi tersebut ke dalam berbagai kebijakan nasional, dalam berbagai strategi yang tepat guna, dan juga ini pelaksanaannya juga yang tepat guna. Karena dengan demikian kita jadi bangsa yang kuat, berwibawa, dan berlandaskan hukum. Kalau untuk Mbak Reza sendiri, negara kita nih kalau ngomongin soal amanah, udah berapa persen? Waduh, susah jawabnya ya. Saya nggak punya alat ukur, saya punya keterbatasan ya. Tapi tentunya namanya amanah itu kan harus diupayakan terus-menerus. Dan saya sangat berharap setiap hari kita menjalankan amanah. Dan untuk itu kan, untuk menjalankan amanah, pemimpinnya kan harus terpercaya. Pemimpinnya harus berkualitas, track recordnya harus jelas. Kemudian juga pemimpin tersebut harus punya kemampuan ya berkomunikasi kepada publik, sehingga publik percaya bahwa Anda ini benar-benar amanah. Maka untuk itu saya berharap ya, kalaupun amanah kita itu bergerak ya, semoga dari baik menjadi lebih baik. Karena kalau saya bilang negatif, rasanya nggak adil juga dong. Karena semua kita bekerja untuk menjadi warga negara yang amanah, pemimpin yang amanah. Tapi kalau dilihat dari standar internasional, mungkin amanah kita ini levelnya masih terbatas. Misalnya kita lihat Human Development Index kita masih bawah kan. Kemudian Corruption Index kita tinggi. Kan? Kalau dilihat berdasarkan indikator ini saja, maka kita belum amanah. Tapi kalau kita terus bekerja keras menjadikan yang negatif tersebut, yang kurang baik tersebut di level internasional menjadi cambuk kita untuk bekerja dengan lebih baik, lebih keras, maka saya bisa berharap amanah kita akan menaik dari biasa-biasa saja menjadi semakin baik, dan sehingga Indonesia bisa menjadi contoh gitu. Bahwa kita adalah masyarakat yang Bhinneka Tunggal Ika, tapi bisa fokus. Maka cerita Untung itu harus selalu penuh dengan ide-ide yang bisa menginspirasi bangsa. Insya Allah, mudah-mudahan. Ya, jadi teman-teman semuanya, bahwa sekarang dengan apa yang terjadi di luaran ya, apalagi dengan berita-berita yang kita terima, kita tentunya juga perlu holistik dalam memandangnya. Nih ngobrol dengan Reza enak juga ya. Jadi ibaratnya kadang mungkin kita rasanya ini kurang menguntungkan, tapi di sisi lain siapa tahu ada pandangan yang berbeda. Nah, ini tentunya juga sesuatu yang perlu kita amati ya. Walaupun terlihat apa Indonesia terpaksa ya belanja kayak gini ya, apa karena kita masuk BRICS ya gitu. Ya siapa tahu ada sesuatu hal yang menjadi pertimbangan pemerintah yang kita juga nggak tahu, bahwa untuk kebaikan kita gitu. Tapi kita berharap akan seperti itu ya gitu. Apapun misalnya keputusan yang itu berat atau kurang menguntungkan buat Indonesia, ada sesuatu yang lebih baik yang diperjuangkan, insya Allah, mudah-mudahan. Ya, mudah-mudahan juga Indonesia suatu saat nanti akan punya anak-anak calon pemimpin hebat yang tadi Mbak Reza bilang juga ya, di tahun-tahun ke depan ini kita memang butuh calon-calon pemimpin bangsa yang sekarang ini tentunya udah mulai mesti dibina ya. Tapi kalau kebanyakan main TikTok gimana tuh Bang? Ya, pemerintah kan punya, baru-baru ini mengatakan kan, generasi masyarakat kita itu ada yang menerima bantuan, tapi juga mereka bermain judol kan. Kalau kita bisa buktikan, dikasih bantuan malah main judol. Kalau kita bisa buktikan itu, langsung aja di-cut. HP-nya dijadikan nggak berfungsi, kemudian bantuannya di-cut sehingga dia menjadi pembelajaran. Dan mereka yang melakukan itu yang sadar minta maaf kepada seluruh rakyat Indonesia. Kan pajak-pajak kita dipakai untuk itu kan. Pajak kita digunakan untuk pembangunan, tapi sebagian anggota masyarakat menyalahgunakan hal itu, dan negara baru sekarang sadar kan. Ya, makanya kita menghendaki juga kepastian. Jangan sampai pajak yang mereka terima dari masyarakat yang kita berikan lewat kerja keras loh, dan juga kesetiaan tergunakan secara tidak baik. Maka untuk itu ya HP-nya itu benar-benar diputus, bantuannya diputus sampai mereka benar-benar minta maaf. Dan untuk itu kita hendaknya benar-benar menseleksi siapa sih yang perlu dapat bantuan tunai langsung. Apakah mereka menggunakan uangnya untuk pendidikan, untuk rumah tangga secara benar. Dan secara teknologi modern bisa kelacak dengan mudah itu. Waduh, emang sekarang ini yang menjadi masalah selain korupsi adalah bagaimana sekarang maraknya judol, pinjol, gitu, pornografi, ya. Betul. Semuanya adalah yang melemahkan pilar-pilar masa depan kita nih kan.
Ada juga pejabat negara, bahkan juga wakil-wakil rakyat itu ada juga yang terlibat di pinjol judol. Ini kan unik juga ya negara kita ya. Iya, untuk itu negara harus tegas. Harus hadir ya. Harus hadir dan kalau perlu gunakan undang-undang. Bahwa kan pejabat negara kalau berperilaku menyalahi sumpahnya, itu bisa langsung diproses kan? Ya tegas-tegas aja. Tegakkanlah hukum itu secara tegas kepada siapapun. Baru untuk itu hukum bisa menjadi penggentar sehingga masyarakat tidak berani bermain-main dengan hukum karena mereka tahu hukum di kita itu memperlakukan semua orang secara adil, pada saat sama juga memperlakukan pelanggar hukum itu secara keras. Masya Allah. Ya mudah-mudahan teman-teman semuanya apa yang kita jadikan pembicaraan kita hari ini bisa menjadi penambah wawasan kita, teredukasi dengan apa yang sedang terjadi, dan apapun keputusan yang diambil oleh Indonesia mudah-mudahan untuk kebaikan juga, dan tentunya juga apa yang sekarang terjadi di luaran mungkin mencemaskan ya. Bagaimana sekarang tensi dari setiap negara ini politik lagi agak tinggi gitu ya. Baper-baperan semua nih ya. Mudah-mudahan Indonesia gak termasuk di antara yang itu. Apalagi kita bertetangga juga nempel dengan Malaysia, dengan Singapura, dengan Australia. Dan kita bisa hidup dengan tenang ya. Walaupun kita bisa melihat dramanya dari jauh. Soalnya berpengaruh juga kalau terjadi apa-apa, ekonomi kita pun terpengaruh ya. Terima kasih Bang Reza untuk waktunya hadir di sini. Belum nggak kapok kita jangan ngobrol lagi nih. Terima kasih. Kalau tiba-tiba nanti ada berita apa lagi yang baru, kita minta pendapatnya untuk berdiskusi gitu. Karena kalau cerita untung itu bikin saya untung juga. Harus dong itu ya. Harus. Ini baru ceritanya untung. Mudah-mudahan bukan cerita ya, kejadian beneran gitu ya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman jika dirasa menarik, silakan share di circle teman-teman kalian sebanyak-banyaknya ya. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan ketika luka ini terus kita dramatisir, maka luka ini akan bisa menghancurkan diri kita. Kita akan kehilangan fitrah-fitrah baik kita. Karena ujian adalah tanda cinta Allah dengan cara yang berbeda. Semua yang sudah Allah takdirkan pada diri kita adalah orang yang beriman kepada qada dan qadar. Kami pasrahkan semuanya kepadamu ya Allah. Jika datang ajal pun jemput kami ya Allah. Tolong izinkan wafatkan kami husnul khatimah.